kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mau masuk hadirat-Nya, kita mau lebih dekat dengannya, kita mau mengucap syukur dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, haleluya, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami memuji-Mu, haleluya, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami mau diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin merasakan kasih-Mu, dan kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat padamu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, kami bersyukur Tuhan.
di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya.
Kami mau mengenal-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan itu yang senantiasa menuntun kami. Kau yang akan melihara kami. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Kami mau menjadi penyembah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk
semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami mau melepaskan semua hak kami. Kami mau mengenal kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau menjadi hamba-Mu ya Tuhan, yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar setia untuk mengikut-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu, mengenal kehendak-Mu Tuhan. Biarkanlah kami bertumbuh terus Tuhan di dalam pengenalan pada-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Kau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan untuk mengikut-Mu, untuk berusaha hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Saya rindu kita semua boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita masing-masing bersama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 bahwa semakin kita mengenal Allah kita, maka kita semakin kuat. Sehingga ketika badai kehidupan menerpa kita, seberat apapun itu,
Bahkan sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak akan menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita juga tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan kita. Dan kita juga tidak akan mau menukar iman percaya kita dengan hal-hal duniawi, sekalipun itu sangat menggiurkan. Karena kita mengenal Allah kita bukan lagi apa kata orang, tetapi kita mengenal Allah kita karena kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita akan mengejar hal ini. Karena jangan sampai kita sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan. Bahkan berpuluh-puluh tahun kita mengiring Tuhan. Tapi sampai detik ini, kita tidak memahami Tuhan secara utuh dan benar. Bahkan kita tidak bisa membedakan apakah kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan atau sebenarnya kita hanya bertumbuh di dalam pengetahuan saja. Jadi pertanyaan penting bagi kita pagi hari ini, apakah kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Atau ternyata tanpa disadari kita hanya bertumbuh sebatas pengetahuan saja? Ada dua hal yang perlu kita ketahui untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, apa dan bagaimana ciri orang yang hanya bertumbuh secara pengetahuan? Kebanyakan orang memang hanya mengejar bertumbuh di dalam pengetahuan. Dan pengetahuan tentang Tuhan cukup bisa kita dapatkan hanya dengan kita rajin datang beribadah, dengan kita rajin membaca Alkitab, dengan kita rajin membaca buku-buku yang bisa menjabarkan Alkitab. Atau kita juga bisa mengikuti seminar-seminar dan kursus-kursus Alkitab. Bahkan kita juga bisa mengikuti sekolah Alkitab. Tapi hal-hal ini tidak menjamin bahwa kita semakin mengenal Tuhan kita. Tipe orang seperti ini merasa sangat cukup puas, merasa sudah menjadi orang yang paling benar hanya dengan tahu tentang Tuhan. Tetapi perlu digarisbawahi, orang tipe seperti ini nol besar dalam perubahan karakter. Orang tipe seperti ini mungkin secara fisik terlihat sangat amat rohani, tetapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan orang tipe ini akan terjatuh di dalam kesombongan. Karena biasanya merasa lebih pintar daripada gembala sidang setempat. Sehingga tanpa dia sadari, dia mulai tidak tunduk otoritas. Tipe seperti ini juga merasa lebih tahu daripada rekan-rekan sepelayanan lainnya. Sehingga dia tidak bisa menerima nasihat atau kritikan yang ditujukan pada dirinya. Dan tipe ini juga merasa dia sudah paling benar dibandingkan dengan jemaat-jemaat lainnya. Sehingga dengan sangat mudah menghakimi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, apakah kita termasuk tipe seperti ini? Jika memang kita dapati bahwa kita ada di titik ini, jangan berkecil hati.
justru mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita diingatkan Tuhan mengasihi kita. Sehingga Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak berhenti di titik ini. Sehingga kita bisa mulai dari detik ini maju, bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Poin yang kedua, apa dan bagaimana ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Seperti halnya kasih karunia, pengenalan akan Tuhan pun tidak cukup diperoleh hanya melalui pengajaran-pengajaran atau hanya melalui pengetahuan-pengetahuan saja. Kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan harus dirasakan dan dialami sendiri oleh kita. Seperti halnya cita rasa makanan atau rasa garam. Kita baru bisa merasakan enak atau garam itu asin jika kita sudah mencoba dan merasakannya. Jadi, pengenalan akan Tuhan mustahil didapatkan jika kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, mari kejarlah pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena semakin kita mengalami Tuhan, maka kita akan semakin memahami kasih karunia. Kita juga akan semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang tahu menghargai kasih karunia Tuhan. Sehingga kita tidak berkompromi dengan dosa. Karena jika kita kenal Tuhan, kita tidak mungkin mau menyakiti hati Tuhan. Kerinduan kita hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan pun akan menghasilkan buah-buah pertobatan yang terlihat dengan kasat mata. Simpelnya bisa saya katakan, orang yang biasanya berbohong akan berubah menjadi orang yang jujur. Orang yang sombong akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang menyimpan akar pahit, kebencian, iri hati akan menjadi orang yang bisa mengampuni, bahkan tahu dan bisa memaklumi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang senang dengan gosip-gosip akan menjadi orang yang senang membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan melalui mulutnya akan menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang biasanya berfokus pada kesalahan orang lain akan menjadi orang-orang yang tahu introspeksi diri, yang akan terlebih dahulu menunjuk kepada diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Dan maaf kata, bagi orang-orang yang biasanya gemar dengan hal-hal yang berbau porno, dia akan berubah menjadi orang-orang yang tahu persis untuk menjaga kekudusannya. Jadi mari, kejarlah pertumbuhan di dalam mengenal Allah kita melalui pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup kita akan semakin dilimpahi, dihiasi kasih setia Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan, dan kita bisa mengalami Tuhan secara utuh, baik itu sebagai juru selamat kita, sebagai Allah kita, sebagai Bapa dan sahabat kita, dan juga bisa mengenal Allah kita, mengalami Tuhan juga sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kita
kita bisa mengalami Tuhan sebagai Allah penolong, Allah yang benar-benar bisa mengadakan mujizat, menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Terimalah berkat Tuhan ketika kita mau berubah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan melanjutkan penyembahan kita dan doa-doa kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk gembala sidang dan para pelayan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan saat ini untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Theophilus. Kuasa Tuhan kiranya menutup bungkus dia dengan kuasa yang daripada Tuhan, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Pakai dia dalam setiap pelayanannya untuk menjadi saluran berkat Tuhan,
untuk menjadi wakil yang daripada Tuhan, agar kami semua dikuatkan daripada iman percaya kami, agar iman percaya kami senantiasa tertuju pada kuasa yang daripada Tuhan. Juga untuk para pelayan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sertai dia senantiasa, agar apa yang mereka lakukan untuk pelayanannya di gereja kami boleh senantiasa menjadi berkat, agar kami semua sidang jemaat juga dikuatkan di dalam iman percaya kami. Terima kasih. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat gereja kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Kuasa Tuhan kiranya melawat mereka, kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup, kuasa Tuhan lebih besar dari segala sakit penyakit yang diderita oleh jemaat di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang ada pada jemaat di gereja kami pergi tinggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit ini. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersama-sama juga berdoa untuk ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah raya 3, juga untuk ibadah gereja anak Mars, juga ibadah Maisi. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kami, baik itu ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah raya 3. Kuasa Tuhan kiranya turut serta di dalam segala jam ibadah yang diadakan. Kuasa Tuhan memberkati ibadah yang diadakan, memberkati, memberikan kerinduan kepada seluruh sidang jemaat untuk kembali hadir menerima berkat Tuhan, untuk kembali kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang diadakan. Kuasa Tuhan juga memberikan ibadah kasih Tuhan dengan cuaca yang baik, dengan keamanan yang baik juga, agar kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Juga kami berdoa untuk gereja anak Mas, Tuhan berkati para pembina gereja anak dengan hikmat, dengan kuasa yang daripada Tuhan, hingga dapat mendidik anak-anak ini dengan baik. Berkati juga anak-anak
Kiranya para orang tua diberi kerinduan untuk membawa anak-anaknya, agar mereka pun boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami bersama-sama. Juga kami berdoa untuk ibadah remaja. Maisi kuasa Tuhan kiranya memberkati anak-anak muda ini. Kami percaya Tuhan juga mengasihi mereka. Jadikan mereka tonggak-tonggak di dalam keluarga mereka, agar mereka pun boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kita berdoa juga untuk kota Bandung dan Indonesia. Tuhan, kami bawa kota kami, kota Bandung, ke dalam tangan-Mu. Berkati kota Bandung ini. Kami rindu kota Bandung ini menjadi kota yang aman, kota yang tentram, kota yang memberkati kota-kota lain di Indonesia ini. Tuhan, pakai umat-umat Tuhan di kota Bandung ini untuk menjadi berkat bagi kota ini. Tuhan, pakai kami semua agar kami pun boleh dapat menjangkau kota kami ini, sehingga kota kami menjadi kota yang idaman di negeri kami ini ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkat Tuhan, hikmat Tuhan beserta dengan para pemimpin bangsa kami, agar mereka pun boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini dengan baik, dengan kuasa yang daripada Tuhan, hingga bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19, dan kiranya bangsa kami boleh menghindari krisis yang mungkin menghadapi negara kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia ini, hingga boleh negara kami maju, negara kami terhindar dari semua krisis yang ada. Kami serahkan bangsa kami dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk selalu menolong hidupku.
berikan pada kami hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan juga menyertai kehidupan kami hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat, baik yang bekerja, baik yang sekolah, dan dimanapun juga aktivitas mereka hari ini, agar apa yang dikerjakannya senantiasa ada di dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Berkat Tuhan juga beserta dengan doa-doa kami selanjutnya yang diadakan, agar senantiasa Tuhan berkati dalam naungan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Terima kasih. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah doa kita sudah selesai. Tuhan Yesus berkati luar biasa. Selamat menjalani aktivitas kita sehari-hari.